Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo, apa kabar guru hebat seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Supriyono, calon guru penggerak Angkatan 6 dari unit kerja SMK Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Tabib pun. Baik, di sini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Yang mana dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya pengampu mapel administrasi infrastruktur jaringan di kelas 12 TKJ 1. Let's go. Kita saksikan. Dah, kita.
Ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya silahkan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat. Hari ini masuk semua? Masuk ya, alhamdulillah. Baik, hari ini masuk semua. Semua dalam keadaan sehat. Baiklah, dalam pembelajaran hari ini berarti belajarnya kita dalam materi di web proxy ya. Tapi sebelum belajar, langkah baiknya lihat di posisi kanan kiri bawah apakah ada sampah atau tidak, dicermati, dilihat dalam kondisi kelas yang bersih. Ya. Cukup ya. Kemudian nihil hari ini ya. Nihil Pak. Ya. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang web proxy ya. Nah, namun belum tuntas. Sekarang hari ini kita materinya tetap sama, yaitu web proxy. Ingat kemarin bagaimana kita membuat sebuah konfigurasi web proxy untuk memblokir sebuah situs. Paham ya? Untuk web proxy sendiri, port yang kita gunakan yang kemarin port berapa? 3128. Berarti masih ingat ya? Oke, baik. Baik, sebelum belajar kita harus semangat dulu ya. Semangat biar kompak, biar belajarnya fokus, kita harus ice breaking dulu dengan rasa gembira. Ada request mau pengen apa? Pelajar Panca? Oke, baik. Bisa kita mulai ya? Nah, oke, dihitung dari 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar tinggi. Satu lagi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar tinggi. Tepuk tangan semua. Baik, pada hari ini kita belajar kompetensi dasar pertama adalah 3.6, yaitu mengevaluasi web proxy pada jaringan. Kemudian 4.16-nya mengkonfigurasi web proxy jaringan. Dalam kegiatan hari ini ada penilaian, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Berarti hari ini Bapak akan menilai 3 ini, dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, murid dapat mengevaluasi web proxy mikrotik dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan alat praktikum langsung, murid dapat mengkonfigurasi web proxy pada router board 951 dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuat laporan kegiatan belajar, murid dapat menunjukkan hasil praktikum dengan benar. Jadi pembelajaran ini sesuai dengan media yang kalian pilih. Kemarin sudah mengisi pemetaan ya?
Sesudah dengan minat kalian. Minatnya di mana? Medianya. Ada yang di LKPD, ada yang di video, ada yang di gambar, ada yang di buku, gitu ya. Jadi kemudian laporannya bagaimana bentuk kegiatannya. Nanti ada yang bisa membuat berupa video, membuat sebuah laporan, kemudian berupa gambar. Itu nanti yang kita hasilkan produk hari ini. Paham? Nah. Kemudian kegiatan pembelajaran, saya minta salah satu membaca, ya. Kegiatannya ini ya. Kegiatan pertama, ayo, si Sela. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal berdoa, absen, ice breaking, yaitu sampai dengan 10 menit. Ya, kita lakukan ya. Nah, yang kedua. Yang kedua yaitu murid mengisi form pemetaan 5 menit. Sudah diisi? Sudah ya. Kemudian Yaitu materi web proxy presentasi 5 menit. Yang keempat kegiatan nama dalam Talkless 15 menit. Yang kelima yaitu murid bertanya 5 menit. Yang keenam memilih media pembelajaran sesuai minat. Yang ketujuh kegiatan 2 strategi pojok pemahaman 60 menit. Yang kedelapan kegiatan 3 produk yang dibuat 15 menit. Yang kesembilan tes sumatir 10 menit. Yang ke-10 refleksi murid 30 detik sampai 10 menit. Dan yang terakhir yaitu penutup. baik, inilah kegiatan-kegiatan yang mau kita lalui pembelajaran hari ini ya. Bisa diikuti ya? Bisa. Kemudian ini kesepakatan bersama untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi dalam pembelajaran kita, bagaimana kita saling menghormati sesama teman. Ya, tidak mengganggu teman yang belajar, saling menghargai, itu yang pertama. Yang kedua, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi sebelum Bapak mempersilahkan atau kelompok nanti saya persilahkan, jangan membuat gaduh kelas, jangan ribut, jangan beramai-ramai tunjuk tangan. Paham? Nah, yang ketiga, jika ada peserta lain yang bicara, maka peserta lain mendengarkan. Berarti kita menghargai orang yang bicara, mendengarkan dulu, jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan rasa yang gembira. Berarti kita belajar di akhir jam siang ini harus dengan rasa gembira, harus semangat ya. Sepakat untuk kegiatan hari ini? Adakah yang bisa atau ditambah? Cukup ya. Perhatikan gambar faktual proxy di depan. Apakah ada yang bisa menjelaskan di depan? Apa maksud dari gambar ini? Adakah bisa yang menjelaskan faktual web proxy? Kenapa kok Facebook itu digambar hilang, kemudian Twitter hilang? Apa maksudnya? Ya? Bisa yang menjelaskan? Ayo, angkat tangan. Si Resta ya, apa? Reska, mana Reska? Bisa menjelaskan? Ayo, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Fiana Salsabila. Ingin menjelaskan materi yang di depan. Itu kenapa Facebook ada tanda silang itu, karena Facebook itu sudah diblok melalui web proxy, konfigurasi yang kita lakukan saat di Winbox itu. Sama halnya dengan Twitter. Gimana pendapat temennya? Betul? Luar biasa, tepuk tangan. Nah. Jadi kesimpulannya, kegiatan hari ini kita bagaimana kita membuat sebuah jaringan. Jaringan itu bisa memblokir situs Facebook dan Twitter. Ini contoh faktualnya. Nanti kalian bisa memblokir situs-situs yang kalian pilih sendiri. Jadi
tujuan akhir kita adalah bagaimana kita mengkonfigurasi sebuah web server atau proxy mengeblok sebuah situs dan mengizinkan situs lain untuk mengakses. Ini contoh lainnya bisa mengakses. Gitu, paham ya? Ada bisa ditambah? Cukup ya? Kemudian teori web proxy. Web proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dengan server. Sehingga klien tidak akan terhubung dengan langsung dengan server-server yang ada di internet. Jadi web proxy itu sebagai pembatas. Orang lain tidak secara langsung bisa masuk ke server-server kita. Jadi akan kita konfigurasi sedemikian rupa, akan kita jadwalkan bahwa pada hari ini orang ini bisa akses internet atau bisa mengakses situs tertentu. Jadi kita melakukan konfigurasi. Inilah gambaran web proxy. Ada jelas? Jelas ya. Kemudian banyak macam proxy. Di antara yang kita pelajari ini ada dua, web proxy server dan transparan proxy. Ini kelebihannya dulu adalah pertama menjaga anonimitas atau IP pengguna. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada klien. Yang ketiga, membuka atau blokir situs web yang diblokir. Yang keempat, mengendalikan dan memblokir konten-konten berbahaya. Kelima, kinerja yang lebih baik. Jadi kelebihan sebuah web proxy itu adalah mengatur bagaimana komputer klien itu mengakses jaringan kita. Kita akan memberikan sebuah batasan-batasan tertentu kalian bisa mengakses di komputer jaringan kita. Misalkan contohnya pada hari ini kita membuat jadwal tidak bisa akses ke Facebook. Ya kita buat di web proxy dari jam 7 sampai jam berapa kita setting tidak bisa masuk ke situs Facebook. Jadi dalam kegiatan web proxy ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita membatasi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak terlalu terbuka. Kita tidak terlalu mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif. Sama halnya tujuan web proxy itu adalah itu. Kita membatasi sebuah akses agar orang itu tidak seluruhnya bisa masuk ke jaringan kita. Paham ya? Kemudian kelemahan web proxy. Ini kelemahannya, satu, ancaman siber yang canggih. Walaupun itu sudah masuk ke keamanan, tapi masih bisa diancam. Ya. Yang kedua, dapat dilacak. Orang yang udah tahu mikrotik, router ya berusaha untuk melacak IP kita gitu ya. Yang ketiga, perlunya konfigurasi kode proxy. Yang keempat, tidak cocok atau kompatibel. Jadi proxy itu tidak semua bisa kita blok, ya kan? Jadi kita menggunakan teknik lain. Misalkan kita blok Facebook tidak bisa, kita menggunakan teknik lain. Teknik apa? Menggunakan layer 7. Berarti kelemahan proxy itu nggak bisa mengeblok semuanya, gitu. Paham ya? Baik, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak harap kalian menulis nama di dalam kertas kecil aja, tulis namanya, digulung, kemudian dikumpul di depan. Sekarang, ya waktunya 5 menit, karena ini dipercepat ya. Silakan. Tulis nama aja, nama diputar, langsung kumpul di depan. Enggak, semua dibuat, dikumpul ke depan. Baik, dalam kegiatan nama dalam toples ini, nanti nama yang keambil, yang di atas meja saya itu ya. Nggak usah lama-lama, langsung, ayo. Langsung dikumpul. Perwakilan aja, di sini diambil aja. Iya, perwakilan diambil, dari sana diambil. Budi, Setia Budi diambil. Kita sini aja, Bud. Ya, pakai ini aja. Nah,
Ayo yang sebelah sini belum? Hitungan 3 udah selesai ya. 1. Ya. Sini aja, ke sini aja. Baik, nama yang saya panggil nanti mengambil salah satu nama yang sudah ada di dalam topi ini. Kemudian nanti yang namanya terpanggil menjawab soal nomor 1. Ya. Siap ya? Saya minta Ismail ngambil. Ismail. Sebutin Ismail. Baik. Baik. Untuk Fikayu, yakinkah Anda bisa melakukan konfigurasi web proxy? Jika belum, apa yang Anda lakukan saat ini? Nih, langsung aja. Duduk ya. Ayo berpikir kritis ya, berpikir kritis, menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dijawab pertanyaan nomor 1. Mas, 30 detik sih video buat saya. Pas lagi ngomong. Semua kelasnya diambil gitu untuk nanti fokus dari kemarin. Maaf ya Mas. Iya, Bu. Ya. Jawabannya itu belum terlalu, dan yang akan saya lakukan jika saya belum paham yaitu akan mempelajari langkah-langkah yang sudah diberikan kepada Bapak Guru dan mempraktekannya kembali agar bisa. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, baik sekali ya. Dia akan berusaha untuk mempelajari materi yang didapatkan dari guru, kemudian mempraktekkan langsung di medianya. Ya, terima kasih ya. Si Vika tadi ya? Iya, Pak. Vika ngambil namanya. Friska. Friska, ayo. Setelah melihat presentasi tadi, apa yang Anda pikirkan tentang web proxy? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melihat presentasi tadi yang saya pikirkan tentang web proxy, yaitu web proxy itu berarti bisa memblokir situs-situs supaya tidak ada seseorang yang bisa masuk ke situs kita. Terus kayak web proxy itu kan jaga keamanan internet kita ya Pak. Iya. Nah itu biar situs kita itu aman, terus kayak nggak dilacak sama orang. Tapi kan ada kemungkinan juga orang bisa melacak. Cuman web proxy menurut saya lebih aman. Oke, Friska, tepuk tangan. Baik, saya menggarisbawahi keamanan, ya, keamanan jaringan. Itu betul sekali, karena web proxy itu termasuk dalam keamanan jaringan. Luar biasa ya. Langsung next. Baik, sekarang waktunya adalah kerja kelompok. Kita akan membentuk kelompok. Saya harap kita akan bentuk 6 kelompok, karena lihat di pinggir kelas tuh ada karton ya, ada berapa? Nah, berarti kita membentuk 6 kelompok. Dalam 6 kelompok ini adalah sunsurlah gambar yang disediakan sesuai urutan konfigurasi proxy dari mulai login sampai hasil pengujian. Kemudian praktekkan di perangkat yang disediakan. Jadi Bapak menyediakan media LKPD, kemudian nanti ada video, kalian bisa menggunakan HP, lihat tutorialnya, kemudian ada media gambarnya, silakan disusun, ditempel di yang Bapak sediakan, ya, per kelompok. Baik, dari 6 ya, do, re, mi, fa, sol, la ya, baca do, re, mi, sampai 6, nanti gantian, nanti yang do ketemu do, re ketemu re, sal ketemu sal, nanti gabung. Ayo, mulai sekarang. Do, la, ulangi.
Ingat-ingat tadi apa? La, do, So, la, do, re, mi, fa. Udah baik, sekarang mengelompok do ke do, re ke re. Dari sekarang hitungan 3, 1. Ayo langsung. 1. Do di sini urutannya, do, re, mi urutan. Dari sini do, re, mi. Urutan ya, sini do, re, mi, fa. Di situ. Udah ini do, re, di re ya, re, udah mi, do re mi mana, do re mi, ini apa ini, fa, nih dah. Baik, perhatikan perintahnya. Silakan baca LKPD itu. Kemudian di sini Bapak ada gambar-gambar konfigurasi disusun dari mulai login sampai pengujian. Per kelompok silakan cari, ditempel. Nanti alatnya ada lem. Dapeti Bapak kurang ya? Oh ya. Baik, perhatikan kerja kelompok. Silakan gunakan media yang kalian minati. Boleh berupa gambar, LKPD, video. Kemudian susun gambar ini di tempat-tempat yang sudah saya sediakan. Ini kelompok do, re, mi, fa, so, la. Paham ya? Makanya harus urut. Ya. Ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Ini gambarnya di sini ya. Laksanakan. Ya. Belum dapat. LKPD Bu. LKPD lagi saya lihat. Oh iya. Ayo kalian nyari, jangan diem. Kalian nyari semua, jangan diem. Urutan dari Winbox, urutan, ayo. Sol, cari. Ini. Yang sudah ketemu silakan ditempel dulu ya. Pakai lem, ada lem itu. Bisa pakai double tip, bisa lem, silakan. Yang sudah ketemu tempel dulu ya, biar enggak ini.
Dia tempelnya sama kan? Sama. Kan ininya ada dua ya. Enggak ada yang Udah dilem ayo. Enggak pertama aplikasi ini ya. Ditempel aja, langsung tempel dulu biar nggak numpuk, makanya tempel uta. Nah, ditempel di tengahnya aja sip gitu. Tulisin depannya do, do gitu, kelompok do gitu. Ini kan kurang kan? Enggak lah, pas itu di sana, di sana. Pak nempel aja foto. Bawahnya, nah nanti baru ke samping, rapetin aja nggak muat. Nah. Pinggir ke pinggir. Ya, sip. Iya. Interface dulu. Ini apa ini? Setting proxy kamu. Oh, interface dulu ada nggak interface? Nama-nama enggak? Adanya kirain ya. Menurut kayak gini. Iya, kita Ya enggak lah, ini kan patokannya, jangan nurut itu. Urutan dari cari interface. Terus mana? Satu etar dua itu loh. Tadi etar tiga sama tadi ada yang kayak CP ini. Iya, kita megang ya. ini terakhir. Yang terakhir. Ini yang terakhir ini. Kita mau Ada itu. enggak ada ini udah. Ayo kelompok do baru 3. Kelompok re belum. Ini apa sih pembelajaran ini? Aku nggak ngerti. Jaringan. Oh, jadi dia harus merangkai jaringan. Ya, ini gambar-gambar jaringan konfigurasi nanti dipraktekkan depan. Bener nggak dia yang diurutin tuh, Bu? Kita rangkaian-rangkaiannya baru nyala gitu. Ya, baru nyala. Pada pada digeser-geser. Pada kasihan banget. Tadi sudah bawa. Mana? Ini Pak udah ada. Enter satunya nggak ada. Enter satunya nggak ada. Iya Pak ya enter satu. Mana? Ya ini wireless. Ada tuh. Interface wireless yang web satu. Ini setting wireless ini. Yang interface DHCP. Di sana nggak ada juga. Iya. Berarti langsung ya? Adresnya Pak. Mana? Adres ya, langsung adres. Ini ya. Ya, adres. Iya, Lengkap. Nah, lengkap lah. Cari di part yang lain. Ada. Routers dari awal mah. Ya? Iyalah. Enggak ada langsung ke ini. Enggak nolnya. Nih. Ya, adres ini. Nah, adres dulu. Ya itu bener itu. Bener. Nah. Ya serlah nanti nggak bisa gimana. Kasih nomor aja nanti. Udah. Udah tempel langsung. Ya, rutin ke bawah. DCP klien. Dari DCP klien. Nah, ya.
Hah? Adresnya adres DHCP klien dulu. Ya, DCP klien ini kan udah ngatur address nih, DCP klien. Adres DHCP klien. Ya. Ketika dibuka ini ya Pak. Hah? DHCP klien. Iya. Ini buat apa? Ya untuk lokalnya lah. Oh. Untuk lokalnya lah. Iya. Berarti DCP klien dulu, baru ke address. DCP kliennya mana? Ini Pak, DHCP klien terus ke sini kan? Ini kan nanti nih. Bukannya wireless dulu ya Pak? Bukan lah, dapat internet dulu, baru ini, baru wireless. Masa lu lupa kasih gambar? Karena gak lengkap Pak, bingung. Ya enggak lah. Ya makanya dibuat apa ya, gambar ini dibuat apa ya, kamu berpikir oh enggak ini, oh berarti ke sini gitu loh. Jebakan gitu. Ya iyalah. Jangan kejebak dengan gambar yang nggak lengkap. Kamu kira-kira oh dari sini habis ke DCP klien apa gitu. Jangan ikutin Pak, oh nggak ada ini, jangan. Yang ada di gambar itu dipasang. Iya. Yang penting urutan gitu. Baru wireless. Nah. Karena tadi ya web proxy. DCP klien dulu, DCP klien. Mana? Itu ada sambungannya. Setelah itu apa? Kan solo mirip. Nah. Nah, itu. Baru ke address. Mana bisa? Di ini proxy ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dong. Udah ya. Pencet powernya, Anda. Powernya pencet, power. Pencet power. Oke, baik. Silakan. Baik, perhatikan. Ini adalah hasil kerja masing-masing kelompok. Saya minta per kelompok mengoreksi pekerjaan kelompok lainnya. Saya sediakan ini ya, pakai double tip. Ditulis keterangannya nanti yang kurang yang mana, di apa langkah keberapa dikasih keterangan. Misalkan betul ditulis benar gitu ya. Misalkan salah dikasih komentar. Paham? Nah, ini kelompok dibagi, kelompok Dure ini. Silakan dikomentari kelompok yang kamu minati ya, kelompok mana? Ini ya, gantian ya. Mengomentari pekerjaan kelompok lain. Kamu kelompok berapa? Komentari gitu aja. Yuk. Dicek, dikoreksi pekerjaan kelompok lainnya. Ayo dicek dulu, kamu lihat kelompok siapa? Iya, langsung sekarang. Lihat share kelompoknya siapa, bebas. Dilihat, ya.
Waktunya 5 menit. Apanya? Di sini lah. PSP dulu ya. Nanti dipakai double tip ya, tempel di sininya ya. Kamu kelompok do gitu. Nggak apa-apa, boleh. Silakan dilihat, kemudian kalian kasih komentar ya, apakah yang dibuat kelompok itu sudah benar atau masih ada kekurangan, diberi ini. Kemudian ditempel di tempat yang kosong, ditulis kelompok mana gitu, kelompokmu kelompok apa gitu. Enggak langsung. Teliti. Udah cukup ya. Udah cukup, silakan ditempel di tempatnya, tulis nama kelompok kalian. Kemudian ditempel di tempat yang kosong ya. Sudah, ayo kembali, sudah cukup. Ditempel langsung. Udah kembali ke tempat. Baik, dari kegiatan ini saya minta perwakilan satu kelompok saja untuk membacakan umpan balik dari kelompok lain ya. Apakah pekerjaan kamu sudah benar atau masih ada umpan balik dari kelompok lain? Untuk kelompok ini, kelompok apa nih? Lah, silakan dibaca dari pendapat kelompok lainnya. Ulangi lagi. Yang lainnya dengarkan, udah cukup. Kurang apa kira-kira? Kamu bisa ini, coba. Kurangnya dari yang ada Web proxy-nya. Kemana web proxy-nya? Nggak kurang, banyak kan sisanya? Tuh, sisanya tuh banyak. Ah, berarti nyumpul di sana ya, di pojok ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ya, baik sekali pekerjaannya, sudah bagus. Cuma kelompoklah tidak mau mencari gambar, ya. Di situ nggak ada, udahlah cukup. Kita sebagai siswa harus kreatif, harus berusaha, harus mandiri. Jangan nunggu yang datang, ini harus kita cari ya. Di mana gambarnya itu, dicari keliling, nggak apa-apa. Karena kita kerja kelompok. Paham? Untuk yang lainnya sudah bagus, sudah baik pekerjaannya. Inilah konfigurasi web proxy bisa kita terapkan di depan ya. Besok bisa kita praktekkan. Betul nggak langkah-langkahmu ini gitu. Tepuk tangan kita semuanya. Kemudian ada ini kegiatan pojok pemahaman. Bapak minta murid pergi ke pojok-pojok kelas sesuai dengan pemahaman mereka. Jika yang sudah bisa konfigurasi tanpa LKPD tutorial, silakan pergi ke pojok 1, pojok sini. Ini yang sudah bisa tanpa udah close book ya, tanpa LKPD, tanpa tutorial, tanpa video. Silakan pergi di sini. Ayo pergi sini. Yang sudah bisa, yang sudah bisa. Kalau yang sudah bisa tapi menganggap bisa, Bapak tahu ya. Nah, coba di sini, yang sudah bisa sini. Yang sudah paham tanpa LKPD. Ya. Ya. Ini hanya web proxy aja loh ya. Yang lainnya web proxy yang sudah bisa.
Baik, pojok sini siswa yang tanpa LKPD sudah bisa ya. Kemudian pojok sebelah sana yang masih ragu-ragu, yang masih butuh bimbingan, sini. Nah. Saya minta Setiabudi maju utarakan kenapa ragu-ragunya dan harapan Budi mau belajarnya ke teman sejawatnya siapa, tutor sebayanya. Pengen dibimbing oleh siapa yang sudah bisa ini. Ayo Budi. Alasannya kenapa masih ragu-ragu, kemudian saya pengen belajar sama siapa, tunjuk aja. Ayo. Saya masih ragu-ragu karena belum terlalu hafal langkah-langkahnya dan saya ingin Mempelajari. mempraktekkan bareng dengan Mbak Reska. Mbak Reska, ya nanti praktek sini Bud ya. Oke, baik, ini perwakilan temannya yang masih ragu-ragu. Kalian bisa memilih teman yang ada sudah paham. Jadi kalian bisa belajar dengan teman sejawat ya, yaitu tutor sebaya. Silakan yang sudah bisa ini kalian ajak. Aku minta tolong sih diajarin gitu. Nggak apa-apa. Yang sudah bisa, perhatikannya sudah bisa, berbagilah dengan temannya karena berbagi itu adalah apalagi berbagi di teknologi. Kalau berbagi di teknologi itu suatu hal yang positif, kita semakin memberikan pelajaran orang lain, semakin runcing ilmu kita. Ya, tetapi kalau kita pelit dengan ilmu teknologi, semakin tumpul ilmunya. Kenapa nggak kita gunakan ilmunya? Gitu. Jadi nanti teman yang masih ragu-ragu ini besok-besok kalau mau belajar ke yang sudah bisa diajarin ya, diajari dengan serius dan benar. Karena apa? Kita sebagai manusia harus saling menolong, saling membutuhkan. Jadi saling membutuhkan, nggak bisa hidup sendiri. Bisa nggak hidup sendiri? Enggak. Berarti saling membantu. Oke. Ini ada berapa orang ini? Hitung. 17 ya, Mbak. 18 sama Reska ya. Berarti baik 18 ketemu dengan 15, imbang lah satu nanti ya. Tadi si Budi sama Reska, nanti yang lainnya. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat. Ya, yuk. Baik, kegiatan terakhir kita ya. Nanti ada tes sumatif, nanti saya kirimkan ke link grup WA ya. Silakan dikerjakan, itu termasuk dalam penilaian pengetahuan. Tadi yang sudah maju-maju juga termasuk penilaian. Jadi yang aktif, yang mana yang berusaha, yang aktif dalam belajar itu dalam penilaian saya. Paham ya? Nah, ini ada refleksi 30 detik. Jadi nanti saya tunjuk satu orang merefleksikan satu pertanyaan. Langsung, nggak lama-lama, langsung jawab, oper langsung jawab. Jadi misalkan si Resta, saya sebut dia, kamu nunjuk temennya gitu ya. Nanti ini ada 6 ya, 6 pertanyaan untuk refleksi hari ini. Baik, saya tunjuk Astrid. Mana Astrid? Ya, Astrid soal ke-1. 30 detik ya. Langsung dijawab. Ayo. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Yang menarik dari pelajaran Hari ini? itu apa ya, kita tuh banyak apa sih namanya, aktif semua. Terus tadi ice breakingnya juga seru. Terus apa ya, seru sih. Terus apa, oh ya, juga menghafal langkah-langkah dengan cara apa sih, nyusun gambar gitu per kelompok. Hari ini bahagia nggak? Bahagia. Seneng ya? Ya, tepuk lagi tadi. Kemudian tunjuk Astrid. Temennya siapa? Apa ya? 30 detik langsung ya. Langsung aja. Budi. Nomor 2 Budi. Baca soalnya dulu baru.
bisa ngomong gitu. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang menentukan bahwa web proxy penting dalam jaringan komputer? Ya, mengapa penting dalam jaringan komputer? 30 detik, Bu. Penting karena membantu keamanan jaringan. Berarti membantu keamanan jaringan. Tepuk tangan tuh, Budi. Ayo, Bud. Ayo, Bud. Nomor 3. Tunjuk, Bud. Nanang. Ayo. Nanang. Nomor 3, Nang. Iya. Tadi Nanang masuk ke ragu-ragu ya? Iya, Pak. Ya, coba ini bisa langkahmu ini, yuk. Strategi apa yang kamu gunakan? Strategi apa yang kamu gunakan untuk mengkonfigurasi web proxy pada routerboard 951? Ya, gimana, Nang? Strategi dengan membaca LKPD Ya, Dan- membaca LKPD, terus dan belajar dengan tutor sebaya. belajar dengan tutor sebaya. Ayo, baca lu, ayo. Ayo, Nana sebutin siapa? Alpin Lubis. Ayo, Alpin. Nomor 4. Menurutmu apakah penting mempelajari web proxy? Menurut saya sangat penting, apalagi untuk kelas 12 Ya. Karena membantu anak-anak belajar tentang pembagian Keamanan. Akses. situs, terutama untuk kayak Facebook ataupun situs-situs lainnya. Oke, tepuk tangan. Tunjuk. Alpin. Iqbal, Pak. Iqbal, ayo Iqbal. Apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih mengatasi tantangan tersebut? Ya, adakah tantangan hari ini? Ada nggak tantangannya? Ya, kamu sendiri. Ada, Pak. Ada, ya. Bagaimana? Tantangannya apa? Mengingat Tentang mengingat ya. Terus strateginya apa untuk bisa mengatasi tantangan itu? terus mempelajari untuk agar tidak lupa. Ya, terus belajar agar tidak lupa. Oke. Terakhir. Terus Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Caranya belajar menghafal, belajar lebih giat dan memahami langkah LKPD. Berarti belajar dan memahami langkah-langkah yang di LKPD. Kemarin minatnya di mana? Di LKPD. Mengisi nggak kemarin? Mengisi. LKPD ya. Nah, ya, berarti LKPD yang saya kasih dipelajari ya, dipelajari. Baik. Untuk kegiatan akhir hari ini nanti ada link yang saya kirim, silakan dikerjakan ya nanti di pandi.com ya. Nanti Bapak kirim, dikerjakan ya. Baik, hari ini cukup sekian belajarnya. Apakah ada yang masih bisa bertanya atau masih ragu? Bisa bertanya hari ini. Ada pertanyaan? Cukup, sudah jelas? Baik, untuk minggu depan kita belajar tentang radius ya, radius dan user manager. Jadi siapkan belajarnya yang semangat dan tanya dengan teman yang sudah bisa. Kita sudah punya 18 orang tadi ya, yang sudah bisa close book tanpa melihat tutorial. Ya, baik. Untuk mengakhiri kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Tepuk semangat. Bisa tepuk anak soleh? Yo, dimulai. Mau anak.
rajin ngaji. Orang tua dihormati cinta Islam. sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Baik, terima kasih. Setelah selesai belajar ini, nanti tolong dirapikan peralatannya, dikembalikan sesuai di tempatnya yang rapi, kemudian jaga kebersihan ke kelas. Baik, sebelum berakhir kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.